Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 2 Februari 2025, kita bersama di acara Mutiara Pagi. Dan alhamdulillah sudah terhubung dengan Ustadz Hajian Syafril LCMPD yang akan bersama kita dengan topiknya peristiwa Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum. Ya, baik pendengar, kita masih mencoba menghubungi Ustadz Yan Syafril LCMP di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita akan terhubung pagi ini dan kita akan juga mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama Mutiara Pagi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Dan topik pagi ini adalah berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita sudah lalui pada bulan Februari Januari 2025. Baik, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Baik, kita masih mengalami kendala bersama Ustadz pagi hari ini. Kita akan menghubungi kembali, insya Allah tidak ada kendala lagi nanti di acara Mutiara Pagi. Baik pendengar, kita akan jelang saja Mutiara Pagi sesaat lagi. Baik, pendengar, kita coba kembali menghubungi Ustadz pagi hari ini. Alhamdulillah sudah terhubung. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, baik Bu. Baik, suara kita bisa didengar dengan jelas Ustadz? Ya, kedengaran jelas Bu. Alhamdulillah. Baik, pagi ini kita akan mendengarkan masih berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Silakan Ustadz. Ya, Oke. ya, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Baiklah para pemirsa RRI di mana saja berada, wabil khusus para jamaah Masjid Al-Munawwarah, Jalan Paremeswara, Simpang Macan Lindungan, yang insya Allah berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj
yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, tuntunan kita, yang banyak memberikan yaitu hikmah pelajaran dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini, terutama yaitu untuk memantapkan hati kita agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau banyak sekali mengalami yaitu kendala-kendala berupa ujian-ujian yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Yang mana tahun itu disebut dengan yaitu tahun Amul Huzni, yaitu tahun yang penuh dengan kesedihan. Kenapa? Karena pada tahun itulah yaitu istrinya Siti Khadijah yang selalu menemaninya di dalam berdakwah meninggal dunia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Siti Khadijah ini merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali, dan beliau sangat mencintainya, saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Khadijah, sampai-sampai ketika Rasulullah menceritakan kepada Aisyah, muncullah rasa kecemburuan Aisyah kepada Siti Khadijah, begitu amat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Siti Khadijah ini merupakan yaitu perempuan janda yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau merupakan salah satu saudagar yang terkaya, yaitu di kota Makkah. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan sepertiga kekayaan Siti Khadijah adalah satu sepertiga kekayaan yaitu Mekah adalah milik Siti Khadijah. Saking kayanya yaitu Siti Khadijah. Namun ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekayaannya itu dipergunakan untuk yaitu memodali dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membantu yaitu para fakir miskin. Sehingga di akhir hayatnya Siti Khadijah tidak memiliki apa-apa lagi kecuali hanya memiliki pakaian yang sangat lusuh dan penuh dengan jahitan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan Siti Khadijah ini sangat-sangat menyedihkan sekali, dan dia mengatakan, wahai Siti Khadijah, engkau dulu merupakan wanita yang sangat mulia, yang sangat disegani, yaitu oleh masyarakat penduduk Mekah khususnya. Namun saat ini setelah engkau menikah denganku, engkau sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Engkau sudah dikurangi, yaitu penghargaan terhadap masyarakat. Apakah engkau menyesal menikah denganku, wahai Siti Khadijah? Apa jawab Siti Khadijah? Tidak ya Rasulullah, saya ikhlas menikah denganmu. Bahkan saya bangga menikah denganmu. Tidak ada sedikit pun rasa menyesal saya, yaitu mempunyai istri seperti engkau. Ya Rasulullah, jikalau seandainya misalkan, kata Siti Khadijah, saya kelak nanti akan meninggal dunia, meninggalkan dunia ini. Namun dalam engkau berdakwah, engkau tidak memiliki apa-apa lagi. Maka silakan galilah kuburanku, ambillah tulang belulangku. Jikalau engkau ingin berdakwah di seberang sana melewati lautan, maka jadikanlah tulang belulangku sebagai ranting agar engkau dapat menyeberangi sungai tersebut dan engkau dapat berdakwah di sana. Subhanallah. Ini kisah yaitu Siti Khadijah begitu setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pamannya Abu Thalib, yaitu paman yang tercinta yang selalu membelanya, yang selalu menjadi tameng dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada tahun ini, tahun peristiwa Isra dan Mi'raj, kedua orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mereka tidak berani menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena adanya dua orang ini, maka dua orang ini pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun yang sama, maka itulah disebut dengan tahun Amul Huzni, yaitu tahun yang penuh dengan kesedihan.
maka tidak ada lagi orang-orang yang ragu-ragu untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di depan Ka'bah, datanglah Abu Jahal dan mengadakan sayembara, barang siapa di antara kalian yang berani menyakiti itu Muhammad, maka engkau akan saya kasih yaitu hadiah, saya kasih onta. Maka mereka pun berebut untuk menyakiti Rasulullah, ada yang memijak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah tidak dapat bernapas atau susah untuk bernapas. Ada yang melempar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kotoran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih sekali. Nah, pada tahun inilah, pada saat inilah Allah Subhanahu Wa Taala datang untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui yaitu malaikat Jibril alaihissalam dengan kendaraan yang disebut dengan buraq. Yang mana kecepatan buraq ini yaitu sekedip mata memandang maka kita sudah sampai. Maka buraq tersebut kakinya sudah sampai yaitu ke tempat ujung mata yang kita lihat saking cepatnya. Nah, perjalanan Isra dan Mi'raj ini yaitu disebut dengan Isra, Allah memperjalankan yaitu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dalam satu riwayat dikatakan sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mampir ke Baitul-Ham, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, kemudian mampir ke Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Taurat diturunkan selama 40 hari lamanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir juga yaitu ke Madinah dan sempat juga sholat di sana, dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir ke Masjidil Aqsa. Di sanalah Rasulullah bertemu dengan para nabi dan rasul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan jumlah nabi dan rasul tersebut yaitu 124.000 nabi dan 313 rasul. Namun yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi dan 25 rasul. Berarti jumlah nabi itu sangat banyak sekali. Begitu juga yaitu dengan jumlah rasul. Baik para pemirsa RRI dan jamaah Masjid Al-Munawwarah, simpang lampu merah Macan Lindungan yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dari Masjidil Aqsa naik sampai ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, lima, enam dan tujuh, dan sampai ke Sidratul Muntaha, Rabbul Asdor, dan sampai kepada Aras bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada langit pertama bertemulah yaitu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam alaihissalam ketika melihat ke kanan, ia tersenyum dan tertawa. Dan ketika melihat ke kiri, Nabi Adam alaihissalam yaitu bersedih dan menangis. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, kenapa dengan Adam alaihissalam? Ketika ia melihat ke kanan, ia tersenyum dan tertawa. Tetapi ketika melihat ke kiri, ia sangat-sangat bersedih sekali. Maka kata Jibril alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam ketika dia melihat ke kanan tersenyum ia. Kenapa? Karena ia melihat yaitu keturunan-keturunannya banyak sekali yaitu yang memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan menikmati indahnya surga dan mereka sedang bercanda-canda dengan bidadari. Kenikmatan yang sangat luar biasa, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbi basar. Yang mana kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, bahkan terlintas di hati kita pun tidak. Subhanallah, Masya Allah. Ya, semua kita menginginkan hal ini, maka Nabi Adam alaihissalam pun tersenyum melihat keadaan yang seperti ini. Dan melihat ke kiri, Nabi Adam sangat-sangat sedih dan sangat-sangat menangis. Kecewa ia, kenapa? Karena melihat keturunan-keturunannya banyak yang memasuki jurang api neraka dan disiksa dengan azab yang sangat pedih sekali. Jurang api neraka tersebut yang mana diriwayatkan apabila kita jatuh ke lubang neraka tersebut, sampailah yaitu 70 tahun perjalanan baru sampai yaitu ke dasarnya. Apalagi disiksanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka Nabi Adam alaihissalam pun menangis melihat keadaan seperti ini. Baik. Lalu Rasulullah SAW. Ustadz,
naiklah yaitu ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan naik lagi ke langit ketiga bertemu yaitu dengan Nabi Idris alaihissalam, langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan sampailah yaitu ke langit kelima bertemulah yaitu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan bertemulah akhirnya ke langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sampailah ke Sidratul Muntaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril mengadakan dialog. Kata Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak dapat lagi yaitu menemani ya Rasulullah untuk sampai bertemu dengan yang maha tinggi, yang maha mulia, karena yang dapat bertemu dengannya yaitu hanyalah engkau ya Rasulullah." Artinya kata para ulama, derajat manusia ini lebih tinggi Baik. daripada makhluk yang lain, bahkan sampai malaikat sekalipun. Ya, baik Hingga Ustadz. bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Assalamu alayka ayyuhan nabi." Dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alaina wa ala ibadillah bis-solihin." Dan semua malaikat pada saat itu gemetar menyaksikan yaitu dialog antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah di akhirnya mendapatkan hadiah dari Allah yaitu berupa salat, yang mana barang siapa yang melaksanakan salat ini maka ia akan menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mendapatkan hadiah itu sendiri, ia bagikan hadiah tersebut dengan umatnya, sehingga wajiblah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat, maka syaratnya menjalankan sholat 5 waktu. Baik. Baik. Jadi, Baik Ustadz, terima kasih. Ustadz, kita akan menerima line telepon. Ini banyak pendengar akan bertanya dengan Ustadz seputar dengan topik pagi ini. Dan insya Allah di luar tema pun Ustadz bersediakan menanggapinya insya Allah ya. Baik Ustadz, kita terima dulu Ustadz line telepon yang pertama dari pendengar kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Iya, terputus. Dicoba kembali di line telepon atau juga di WA Pro 1 0821 7927 9090. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kusmini di Pulau Rimau, Ustadz. Iya, Assalamualaikum Iya. Mbak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ian Bantu Safril. Nabi Ya. ya, itu ke Isra Mi'raj itu Mbak Nadia. Katanya melihat neraka itu banyak penghuninya perempuan Mbak Nadia, Pak Ustadz. Ya. Padahal kalau pengajian tuh banyak yang perempuan Pak Ustadz. Kok banyak yang di neraka Pak Ustadz. Iya. Nah itu apa sebabnya? Ya itu aja Mbak Nadia. Pak Baik. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bisa mendengar suara Ibu Kusmini tadi Ustadz? ya, Iya. baik. Dari Pulau Rimau. Ditahan dulu Ustadz, kita terima yang kedua, nanti sekaligus menjawabnya Ustadz ya. Oke. Ya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Nadia. Waalaikumsalam. Pak Azhari di Sekayu nih Ustadz. Silakan Pak Azhari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini Pak, saya mau tanyakan ada dua tema. Iya. Kenapa wanita itu banyak penghuni api neraka Pak Ustaz? Nah, sama pertanyaan dengan Ibu Kusmini ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Azhari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin ada dua, Ibu Kusmini Pulau Rimau dan Pak Azhari di Sekayu. Pertanyaannya sama, kenapa di neraka itu banyak kaum perempuan? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Para pemirsa RRI di mana saja berada, dan seluruh jamaah Masjid Al-Munawwarah yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak orang yang masuk neraka itu yaitu dari kalangan perempuan? Yang pertama yaitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlah perempuan itu kelak nantinya yaitu 5:1, yaitu dengan laki-laki. Maka oleh sebab itulah salah satu dalil ini
yang menyatakan banyaknya perempuan daripada laki-laki, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada kaum laki-laki untuk menikahi perempuan itu lebih, yaitu daripada satu, mengizinkan, ya, bukan mensunahkan, yaitu mengizinkan. Kalau seandainya dapat berlaku adil, kalau tidak dapat berlaku adil, ya maka cukup satu saja, ya. Nah, tapi jikalau seandainya misalkan, ya, ingin menikahi lebih daripada satu, maka di dalam Islam juga diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, artinya bahwa jumlah manusia itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebagaimana yang kita ketahui, yang banyaklah pasti lebih akan dominan, baik yang masuk ke dalam yaitu surga ataupun yang masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, jadi di dalam neraka, perbandingan antara laki-laki dan perempuan jelas lebih banyaklah perempuan. Kenapa? Karena perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Begitu juga sebaliknya, yaitu di surga banyak perempuan apa banyak laki-laki? Ya banyak juga perempuannya, ya kan? Kenapa? Karena jumlah perempuan juga banyak. Bayangkan 1 laki-laki dengan ribuan bidadari. Ya kan? Nah, artinya perempuan itu banyak di surga. Jadi bukan hanya di neraka saja, ya Ibu Semini ya. Insya Allah nanti Ibu Semini masuk ke dalam surga, yaitu sebagai bidadari. Yang kedua, kenapa perempuan banyak yang masuk ke dalam neraka? Karena perempuan ini lebih banyak yang harus dijaganya. Yang pertama, menjaga auratnya. Yang kedua, menjaga yaitu amanahnya, tanggung jawabnya terhadap suami, kewajiban ia terhadap suami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan kepada kaum perempuan, wahai kaum perempuan, berbuat baiklah kalian kepada suami kalian. Sesungguhnya di antara perempuan paling banyak yang masuk ke dalam yaitu neraka jahanam. Kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka banyak yang durhaka kepada suaminya. Mereka banyak yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan melalui perantara suaminya. Nah, sehingga mereka banyak kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yaitu memasuki kaum perempuan yaitu ke neraka jahanam. Nauzubillah. Akan tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah bagi perempuan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu iza sholatil mar'atu khamsaha, kemudian wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha. Ya, yang pertama menjaga sholat 5 waktu, cukup sholat 5 waktu. Tidak perlu dia melaksanakan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha dan sebagainya. Yang pertama sholat 5 waktu saja. Ya. Apalagi kalau seandainya ditambah dengan sholat sunnah. Yang kedua, ya, ini dulu yang keduanya, nanti sholat sunnahnya. Yang kedua, yaitu menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Jangan sampai seorang istri itu berselingkuh, yaitu dengan orang lain. Begitu juga laki-laki jangan sampai selingkuh dengan yaitu perempuan lain yang bukan yaitu muhrimnya, yang bukan halalnya, yang bukan istrinya, yang juga bukan suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada yaitu seseorang yang dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya yang Allah hidangkan makanan yang enak-enak di sekitarnya itu, makanan enak-enak penuh, ya, semuanya ada, paling enak makanan tersebut. Akan tetapi orang tersebut memilih makanan-makanan yang busuk, yang terbuat dari bangkai, minuman yang terbuat dari nanah dan darah, itulah yang diminum, dimakannya. Sementara makanan-makanan yang enak, jadi dibiarkannya saja. Rasulullah berkata kepada yaitu malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa orang tersebut? Dia lebih memilih makanan-makanan yang buruk, makanan-makanan yang terbuat dari bangkai orang-orang penduduk neraka jahanam, minuman-minuman yang terbuat dari nanah dan darah yang sangat busuk, sementara ada makanan-makanan enak yang ada di sekitarnya.
Kata malaikat Jibril, itulah gambaran umatmu ya Rasulullah ketika ia sudah menikah, ketika dia sudah mempunyai istri, suami yang soleh, yang memang sudah menjadi haknya, tetapi ia memilih untuk melakukan hubungan yaitu dengan orang lain yang bukan yaitu istrinya, yang bukan yaitu suaminya. Itulah perumpamaannya kelak nanti dia berada di dalam neraka. Na'udzubillah. Baik para pemirsa RRI. Baik Ustadz, kita lanjut lagi Ustadz. Oke. Ya, masih ada waktu. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mak Nadia. Iya, ini Ustadz dari Pak Abu Bakar yang ada di Cijawi. Silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, kemudian langit kedua, ketiga sampai ke-6 itu ada nabi-nabinya semua. Jadi pertemuannya itu kayak kita ini juga Ustaz. Kayak seperti kita di dunia ini. Ya. Nah, itu satu. Apakah nabi-nabi itu sendirian Ustaz di langit pertama dan seterusnya itu? Ya itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz, langsung ditangkapi dulu pertanyaan Pak Abu Bakar. Baik, terima kasih Bapak Abu Bakar atas pertanyaannya. Apakah Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, kemudian Mi'raj ke langit pertama sampai ke langit terakhir, yaitu langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti bertemunya kita saat ini? Ya, betul. Jadi bertemunya seperti kita saat ini, yaitu bertatap, merasakan, dan betul-betul yaitu sangat sadar sekali. Kata Rasulullah SAW dalam satu riwayatnya. Apakah Rasulullah SAW juga bertemu yaitu dengan nabi-nabi yang lain, atau hanya satu nabi itu saja pada langit pertama, langit kedua, dan sampai ke langit ketujuh? Allah Subhanahu wa taala yaitu mengizinkan Nabi Muhammad SAW dan yaitu mengangkat hijabnya dan hanya bertemu dengan nabi-nabi yang disebutkan. Yang langit pertama bertemu Nabi Adam, kemudian Nabi Isa, Nabi Yahya, kemudian Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan bertemulah yaitu dengan yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya satu-satu setiap langit pertama tadi. Baik, Ibu. Baik Ustadz, tadi ada pertanyaan ujungnya, apakah Nabi itu sendirian Ustadz atau ada yang menemani seperti itu Ustadz? Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril, mulai dari perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj juga sampai langit pertama dan sampai ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah nabi yang sangat mirip sekali dengan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Baik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW merupakan zuriyah Nabi Ibrahim alaihissalam melalui nasab Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ini yaitu lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ibrahim ini mempunyai yaitu dua istri. Yang pertama yaitu Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Dari Siti Sarah ini merupakan istri yang mandul yang tidak memiliki anak, maka Siti Sarah pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi. Kenapa? Karena seorang nabi harus memiliki keturunan. Akhirnya menikah lagi lah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar yang dipilih oleh Siti Sarah. Baik. Dari Siti Hajar inilah lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Baik, Nah, Ustaz. Nabi Ibrahim alaihissalam ini bertemulah dengan Rasulullah SAW di langit ketujuh dan sampailah ditemani oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, disinilah terjadinya perpisahan antara dua kekasih, yaitu malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW, dan hanya Nabi Muhammad SAW yang naik sampai ke atas bertemu dengan Allah, sementara sementara malaikat Jibril alaihissalam menunggu di bawah. Kenapa? Karena dia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat naik.
Karena seandainya dia berusaha untuk naik, maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz. Ustadz, kita lanjut ke line telepon. Sebelumnya ada Pak Wahdi Sambas di Kalimantan Barat lewat WA menanyakan, Ustadz, Sidratul Muntaha di mana Ustadz? Apakah di atas langit ketujuh atau di aras atau di surga? Itu pertanyaannya Ustadz. Dari Pak Wahdi Sambas di Kalimantan Barat. Ya. Baik, wallahu a'lam. Tepatnya di mana, yang jelas terdapat yaitu perbedaan di antara kalangan para ulama. Di sini yaitu dijelaskan bahwa Sidratul Muntaha itu jaraknya jauh, yaitu dari langit ketujuh. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad SAW yaitu melaksanakan perjalanan tersebut itu secepat mungkin, yaitu bahkan tidak sampai 1/4 malam, yaitu perjalanan Rasulullah dari Isra dan Mi'raj tersebut. Nah, Sidratul Muntaha itu tempat yang paling ujung dan tidak ada lagi tempat yang diketahui oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan Sidratul Muntaha? Muntaha itu artinya ujung, akhir dari pengetahuan makhluk Allah. Bukan hanya makhluk berupa manusia, akan tetapi malaikat pun tidak tahu lagi ujung daripada Sidratul Muntaha tersebut. Maka oleh sebab itulah hanya Rasulullah SAW yang diizinkan melewati Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik Ustadz, kita ke line telepon Ustadz. Terima kasih Pak Wahdi Sambas. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Zakaria. Silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mau nanya istilah Baitul Maqdis sama Masjidil Aqsa itu sama atau tidak Ustadz ya pengertiannya? Itu aja saya. Terima kasih Miradiar. Bisa diulang tadi, Baitul Maqdis apakah sama dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa? Iya, baik. Dalam Quran. Terima kasih Pak Zakaria. Ya Ustadz, pertanyaan Pak Zakaria, Baitul Maqdis itu apakah sama dengan Sidratul Muntaha ya? Baik, Masjidil Aqsa atau disebut dengan yaitu Baitul Maqdis. Ya. Jadi Masjidil Aqsa itu disebut dengan Masjid Aqsa yang berada di Palestina yang kita sebut dengan yaitu masjid. Atau bait. Bait itu apa? Rumahnya Allah. Baitul Maqdis yaitu rumah yang suci. Kenapa disebut rumah yang suci? Karena Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan Mi'raj, yaitu dari Baitul Maqdis atau disebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi kalau secara tempatnya itu sama, ya. Namun secara spesifikasi yaitu Baitul Maqdis itu dari tempat Rasulullah itu memijakkan kakinya kemudian naik sampai ke atas langit dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi masjid itu tempat yang sangat luas. Itu Baitul Maqdis itu di dalam Masjidil Aqsa. Sama saja sebetulnya pada dasarnya, Ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan pendengar, masih ada waktu sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ustadz pagi hari ini, Ustadz Haji Yan Safri LCMPD, dengan topik kita adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli. Silakan Iya, Oma. Mbak Nat. Terima kasih Mbak Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau nanya Pak Ustadz. Memang kalau pengertiannya Isra Mi'raj itu katanya ada perjalanan Nabi ya. Nah, tapi ingin tahu Pak Ustadz gitu, apakah ada artinya kata Isra dan Mi'raj itu gitu Pak Ustadz gitu? Arti Isra dan Mi'raj ya Oma iya, ya. Apa itu Isra? Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Gitu Iya. Terima Baik. kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Ustadz, bisa ditanggapi Ustadz, Oma Ana di Prabu Muli.
Ya. Oke, baik, Ibu Mbak Nadia, ya. Iya. Para pemirsa RRI di mana saja berada dan jamaah Masjid Al Munawwarah Simpang Matan Lindungan yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti daripada Isra dan Mi'raj? Isra itu artinya perjalanan, yaitu dari Masjidil Haram sampai yaitu ke Masjidil Aqsa. Isra itu diambil dari mana? Yaitu diambil dari Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai yaitu ke Masjidil Aqsa. Maknanya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan. Kenapa? Karena di sini dipakai yaitu fi'il tabdil, ya, yaitu subhanallazi asra, bahwa ada yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan adalah Allah. Sebenarnya terdapat makna yang tersirat. Pada dasarnya terucap subhanallah kullazi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Artinya bukan kehendak Rasulullah yang ingin berjalan, tetapi kehendak Allah lah yang ingin yaitu memperjalankan hambanya. Kalau ini merupakan kehendak daripada Nabi Muhammad, tentu Nabi Muhammad selaku manusia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh ini dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Akan tetapi bagi Sang Khalik, bagi Allah, bagi yang telah menciptakan, bagi Sang Pencipta yang memiliki kekuasaan, tidak ada yang tidak mampu baginya. Kun fayakun, kata Allah, maka terjadilah. Sehingga Isra dan Mi'raj ini merupakan bagian daripada suatu peristiwa, yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang di luar akal manusia. Maka arti daripada Isra adalah Allah memperjalankan yaitu hambanya. Sementara Mi'raj artinya naik ke atas, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampailah ke Arsy dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti daripada Isra dan Mi'raj, Mbak Nadia. Baik, Oma Ana, sudah begitu jelas dijawab sama Ustadz Yan Syafri pagi hari ini. Silakan pendengar, masih ada waktu di line telepon 369977 atau juga di WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, kita ke WA Ustadz. Ada Ibu Tina di Canton City menanyakan, Ustadz, bagaimana dampak dari Isra Mi'raj ini untuk kehidupan kita? Silakan Ustadz. Silakan Ustadz, pertanyaannya. Gimana? Dampak dari Isra dan Mi'raj bagi kehidupan kita, Ibu Tina di Canton City. Ya. Gimana pertanyaannya? Dampak dari peristiwa Isra Mi'raj bagi kehidupan kita seperti apa nih Ustadz? Jadi dampak peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu dalam kehidupan kita, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji yaitu keimanan umat Muslim pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai keimanan yang sangat kuat, seperti yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena setelah kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji lagi yaitu Nabi Muhammad SAW dengan menyampaikan kabar gembira peristiwa Isra dan Mi'raj kepada para pengikutnya dan kepada seluruh yaitu manusia, wabil khusus kepada yaitu masyarakat kaum Quraisy. Namun apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW setelah menceritakan kabar demikian, ternyata Rasulullah SAW dihina oleh penduduk kafir Quraisy. Bahkan di antara mereka banyak yang mengatakan Rasulullah gila, majnun. Ada juga yang melempar Rasulullah dengan kotoran. Ada yang melempar Rasulullah SAW yaitu dengan batu. Dan ada yang melempar yaitu hati Rasulullah.
Artinya Rasulullah bukan hanya dia dilempar yaitu secara zahirnya, secara ruhnya, secara batinnya juga disakiti oleh para penduduk Mekah pada saat itu, yaitu tubuhnya dilempar dengan benda-benda yang sangat tajam dan hatinya dilempar dengan kata-kata yang sangat pahit dan sangat menyedihkan. Seperti mengatakan dia tukang khayal, mengatakan ia orang gila, dan sebagainya. Nah, hikmah itu ya akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Begitu sabarnya Rasulullah, yaitu di dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran. Kalau Rasulullah berani menyampaikan kebenaran yang tidak masuk akal bagi manusia, kenapa kita tidak berani berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat kita? Contohlah Rasulullah SAW menyampaikan hal demikian. Yang kedua hikmahnya, yaitu untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala ini memilah mana orang yang betul-betul beriman, mana yang belum beriman. Banyak di antara mereka pengikut Rasulullah SAW yang bahkan keluar dari agama Islam, murtad dari agama Islam setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Mereka tidak mempercayai kejadian tersebut karena di luar akal mereka. Akan tetapi ada yaitu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yang dia percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dia katakan, kalau saya percaya malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, begitu pula saya percaya kepada Rasulullah SAW untuk dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, kalaulah seandainya Rasulullah katakan tembok ini warnanya hitam, sementara mata saya melihat yang putih, maka saya kaburkan penglihatan saya dan saya katakan bahwa tembok ini hitam. Baik. Begitu yakin Abu Bakar As-Siddiq yaitu kepada Rasulullah SAW, sehingga disebut dengan yaitu As-Siddiq, orang yang mempercayai Rasulullah SAW 100%. Dan hikmah yaitu bagi kita banyak sekali kejadian-kejadian peristiwa dalam perjalanan Rasulullah SAW yang Allah bukakan takdir dapat melihat surga dan neraka, yang bagaimana orang-orang disiksa di dalam neraka dan bagaimana manusia-manusia yang beriman menikmati surga. Dan ini akan menjadi semangat spirit bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz. Itu pertanyaan terakhir Ustadz. Izin Ustadz, ada satu WA, nanti kita kirim ke WA-nya Ustadz. Izin Ustadz, dari Pak Wido belum sempat terjawab pagi ini karena keterbatasan waktu. Iya. Baik. Ustadz, untuk penutup pesan pagi ini secara singkat saja Ustadz di Mutiara Pagi. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih para pemirsa RRI di mana saja berada dan jamaah Masjid Al-Munawwarah, Bukit, lampu merah Macan Lindungan yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan pelajaran yaitu kepada seluruh umat, terkhusus kepada yaitu umat muslim. Maka yang pertama, kita jangan sampai menjadi manusia yang hanya berislamkan saja, akan tetapi jadilah manusia yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada orang Arab Badui mengatakan laqad amanna ya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan Muhammad, "lam tu'minu," sesungguhnya kalian itu belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kalian itu baru Islam. Walam yadkhulul iman fi qulubikum, belum masuk keimanan ke dalam hati kalian. Maka untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan kita, maka kita mesti menjaga yaitu kewajiban kita berupa sholat. Yang mana sholat ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa perintah tersebut tidak Allah sampaikan melalui perantara malaikat Jibril, sebagaimana perintah yaitu puasa, sebagaimana perintah bersedekah, sebagaimana perintah zakat, amar ma'ruf nahi munkar, dan perintah-perintah yang lainnya. Akan tetapi perintah sholat ini saking pentingnya, Allah sendiri yang langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan, yaitu dalam waktu 24 jam, yaitu 5 waktu. Sebagaimana yang kita ketahui, maghrib, isya, subuh, kemudian zuhur dan asar.
Maka dikatakan orang yang dapat terselamat dunia dan akhirat adalah orang yang dapat menjaga sholat 5 waktu, sholatu tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apabila seorang hamba menjaga sholatnya 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan dia, yaitu di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menyelamatkan dari mara bahaya dunia dan akhirat. Di dunia akan dilindungi dan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat akan dilindungi daripada siksa neraka, dan Allah masukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Percuma ia baik kalau dia tidak sholat. Percuma ia bersedekah kalau seandainya dia tidak sholat. Kenapa? Karena kelak nanti di akhirat orang-orang yang tidak sholat, meskipun akhlaknya baik, meskipun amal baiknya banyak, meskipun disenangi oleh manusia, maka ia tidak lagi dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dimasukkan ke dalam neraka jahanam sampai bersih, sampai hilang dosa-dosanya, barulah Allah hisab. Baik. Sementara orang yang menjaga sholatnya tidak langsung Allah masukkan ke dalam neraka, akan tetapi dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Allah timbang dulu mana yang baiknya, Baik, mana Ustaz. yang buruknya. Ya. Kalau seandainya misalkan masih ada buruk-buruknya, barulah Allah masukkan ke dalam neraka. Akan tetapi ia akan dikurangi dosa-dosanya karena ia menjaga sholat 5 waktu. Baik. Bahkan ada orang yang dihapus dosa-dosanya. Kenapa? Karena ia menjaga sholat 5 waktu dengan baik dan dengan khusyuk. Ya Ustadz, ya. Baik, terima kasih Ustadz sudah bersama RRI pagi hari ini, dan juga untuk para jamaahnya yang sudah mendengarkan siaran kita. Terima kasih Ustadz Ian Safril, sehat selalu Ustadz. Ya, insya Allah kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi. Kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Ian Safril Alsti MPD dengan topik peristiwa Isra dan Mi'raj. Terima kasih pendengar, Ibu Kusmini di Pulau Rimau, untuk Pak Zari Rizkayu. Terima kasih juga Pak Wadi Sambas Kalimantan Barat, Pak Ubakar di Jejawi, Pak Zakaria di Kenten, Oma Ana di Prabu Muli, Mbak Tina di Kenten City. Terima kasih Mbak Vera walaupun sudah monitor pagi ini, dan Pak Wido di Kenten. Nanti jawabannya akan kita kirimkan via WA bersama Ustadz ya. Terima kasih, semoga penuh manfaatnya dan penuh keberkahan Mutiara Pagi hari ini, dan semakin terbal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan berita sepekan bersama Muhammad Irfan.